Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya Romo Evodius Sabto Jatinugroho Serikat Yesus akan melanjutkan Imam Mengajar Kevikepan Kedu. Secara khusus saya akan melanjutkan pembahasan tentang sakramen tobat yang terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1425 sampai dengan 1429. Ada nama lain dari sakramen tobat. Ada 4 nama. Yang pertama, sakramen pengakuan. Yang kedua, sakramen pengampunan. Yang ketiga, sakramen pemulihan. Dan yang keempat adalah sakramen perdamaian. Nama yang terakhir ini penting untuk menyatakan bahwa pertobatan yang kita terima melalui sakramen tobat harus sampai pada kedamaian. Santo Ambrosius mengatakan ada 2 bentuk pertobatan, yaitu yang pertama pertobatan air dan yang kedua pertobatan air mata. Yang dimaksud dengan pertobatan air adalah air pembaptisan. Pembaptisan adalah lambang pertobatan, di mana beban dosa asal kita dihapuskan. Pembaptisan melahirkan identitas baru, yaitu kita sebagai anak-anak Allah. Kita sebagai orang Kristiani. Nah, pertobatan yang kedua adalah pertobatan air mata. Dalam paham Gereja Katolik, pembaptisan saja tidak cukup. Pembaptisan memang menghapuskan dosa asal kita, tetapi tidak menghapuskan kecenderungan untuk berdosa. Kecenderungan untuk berdosa ini yang membuat kita, meskipun telah dibaptis, masih bisa jatuh ke dalam dosa. Untuk memahami ini, mari kita belajar dari perjalanan rohani, pengalaman rohani seorang paus pertama, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya. Identitas Petrus tidak lagi seorang penjala ikan, tetapi penjala manusia. Sebagai murid Yesus, Petrus memiliki kesempatan untuk mengenal, mencintai, dan mengikuti Kristus lebih dekat dan melakukan pelayanan bersama Yesus. Meskipun demikian, sebagai pengikut Kristus, Petrus tidak terlepas dari kecenderungan untuk berdosa. Petrus masuk dalam dosa. Pada saat Yesus ditangkap dan dipenjara, Petrus menyangkal Yesus. Tidak tanggung-tanggung sebagai pengikut Kristus, ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Keempat Injil, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes menceritakan kisah penyangkalan Petrus ini. Bila kita baca lebih dekat, hanya Injil Markus dan Lukas yang menyebutkan bahwa Petrus menangis. Petrus tidak berhenti pada tangisan. Dalam Injil Yohanes, pada peristiwa kebangkitan Yesus, diceritakan bahwa Petrus berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Dalam perjumpaan itu, Petrus ditanya oleh Yesus yang telah bangkit, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku
lebih daripada mereka ini? Pertanyaan ini diajukan oleh Yesus sebanyak 3 kali. Sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan Yesus yang ketiga, diceritakan di dalam Injil Yohanes bahwa hati Petrus sedih. Kemudian Simon Petrus mengatakan demikian, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Saudari-saudara yang terkasih, dalam suatu wawancara, Paus Fransiskus pernah ditanya demikian, "Siapakah engkau?" Ia memberikan jawaban demikian, "Saya adalah pendosa yang dicintai dan dipanggil oleh Tuhan." Paus Fransiskus sebagai pemimpin gereja tertinggi Katolik Roma menyadari bahwa dirinya adalah pendosa, tetapi dicintai dan dipanggil oleh Tuhan. Beliau mengajak kita untuk menyadari identitas gereja yang masih berziarah. Gereja masih berjalan bersama menuju Tuhan. Dalam perjalanan tersebut, kita sebagai anggota gereja masih kerap kali jatuh. Namun kita diajak untuk bangkit. Di saat kita jatuh, kita kembali kepada gereja Sang Bunda dan menerima sakramen tobat. Sakramen tobat mendamaikan kembali persekutuan kita dengan Allah Tritunggal melalui persekutuan dengan gereja. Sakramen perdamaian ini tidak berhenti pada dosa. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus tidak takut pada dosa, karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa kasih Allah lebih besar daripada dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kasih Allah lebih besar daripada kecenderungan kita untuk berdosa. Kasih Allah tidak hanya dapat mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat, tetapi juga kasih Allah ini mendidik kita. Kasih Allah ini mendewasakan kita, melahirkan kita kembali dalam kasih. Dengan kasih Allah itu kita tidak hanya dicintai, tetapi dipanggil untuk terus-menerus belajar menjadi pengikut Kristus yang sejati. Disinilah pembaharuan dan pertobatan yang terus-menerus dapat kita alami. Pertobatan air mata, seperti yang disampaikan Santo Ambrosius, membuat kita semakin mengalami kasih Allah. Saudari-saudara, marilah kita sambut rahmat sakramen perdamaian melalui sakramen tobat, bukan karena kita takut pada dosa, tetapi karena kita sangat-sangat rindu untuk mengalami kasih Allah. Kita rindu untuk disentuh, untuk dibentuk oleh kasih Allah melalui gerejanya, sehingga pada saatnya kita siap untuk membagikan kasih Allah yang sungguh membuat damai hati setiap orang yang kita jumpai. Demikian berkah dalam.